Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arianti dari kelas HR 19D dengan NIM 15721132819. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Materi pertama berjudul Orientasi Situasional Organisasi, Penjabaran Teori Motivasi, Bagaimana Peranan Teori Psikoanalisis dan Teori Pemenuhan dalam Perusahaan. Yang kedua berjudul Konsep Perilaku Organisasi dalam Menghadapi Perkembangan Zaman, Isu Migran dan Keberagaman. Orientasi situasional perilaku organisasi. Definisi kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan situasi. Pemimpin perlu mengenali tingkat perkembangan dan kesiapan anggota atau pengikut, kemudian memilih model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan. Dasar model kepemimpinan situasional ada 3 poin. Yang pertama, kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan. Yang kedua, tingkat kesiapan atau kematangan yang diperhatikan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin atau perilaku hubungan. Penjabaran teori motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Dalam bidang manajemen sumber daya manusia atau SDM, motivasi dapat dibentuk berdasarkan beberapa teori. Teori pertama, teori motivasi Maslow. Teori motivasi Abraham Maslow adalah hierarki kebutuhan manusia yang mendasari manusia termotivasi melakukan sesuatu. Teori ini terdiri dari 5 tingkat piramida, di mana urutan terbawah menjadi urutan pertama yang harus terselesaikan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Yang terakhir, aktualisasi diri. Bagaimana peranan teori psikoanalisis? Psikoanalisis berkembang dari ilmu kedokteran dan konsepnya dipakai tidak hanya dalam bidang psikologi, tetapi juga di bidang lain di luar psikologi. Teori psikoanalisa dari Freud dapat berfungsi sebagai 3 macam teori, yaitu sebagai teori kepribadian, sebagai teknik analisa kepribadian, dan sebagai metode terapi atau penyembuhan. Materi kedua, konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, isu migran dan keberagaman. Perubahan dan perkembangan akan terus terjadi. Era demi era akan terganti. Organisasi harus mengalami perubahan karena adanya keinginan untuk terjadinya pertumbuhan organisasi. Sehingga organisasi atau perusahaan diharapkan agar apa yang diusahakannya atau dikelola dapat terus tumbuh dan berkembang. Apabila manajemen tidak mengambil tindakan perubahan dapat dipastikan organisasi akan mengalami gangguan dalam pelayanan dan seringkali dampak pada layanan konsumen yang tidak optimal. Hasil perubahan adalah keberhasilan dan kegagalan, tapi semuanya itu harus diusahakan oleh pihak manajemen supaya pertumbuhan organisasi selalu baik dan positif. Tanpa perubahan, para pemimpin bisnis dan semua yang terlibat akan banyak membuang waktu, sehingga mengurangi produktivitas. Perubahan yang dihasilkan dari adopsi teknologi baru adalah hal biasa di sebagian besar organisasi. Menurut Forbes, meskipun pada awalnya dapat mengganggu, pada akhirnya perubahan tersebut cenderung meningkatkan produktivitas dan pemberian
Selanjutnya, bagaimana seharusnya mahasiswa menghadapi dan menanggapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi. Organisasi menjadi sangat menentukan bagi manusia untuk berkarya, menciptakan suatu pengharapan, dan memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang mendedikasikan dirinya pada suatu organisasi. Melalui organisasi, seseorang dapat memperoleh imbalan, baik berupa materi maupun non-materi atau kepuasan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya, sampai batas tertentu sesuai aturan organisasi. Organisasi dapat dikondisikan menjadi lingkungan tempat kehidupan manusia yang berhubungan pada setiap aspek. Organisasi dapat mempengaruhi perilaku manusia, dan perilaku manusia dapat mengubah organisasi dengan membentuk suatu kebiasaan yang kelamaan biasa menjadi suatu budaya. Pada dasarnya, perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari determinan perilaku dan interaksi manusia dalam organisasi terkait dengan sikap dan perilaku individu, perilaku kelompok, dan struktur dalam organisasi. Perilaku organisasi dapat juga dipahami sebagai suatu cara berpikir untuk memenuhi persoalan-persoalan organisasi dan menjelaskan secara nyata apa yang ditemukan dalam tingkah laku individu atau kelompok dalam organisasi. Berikut tindakan pemecahan yang diperlukan. Perilaku manusia banyak menekankan aspek-aspek psikologi dari tingkah laku manusia dalam organisasi. Perilaku organisasi sangat relevan di bidang manajemen karena fakta ini mencakup banyak masalah yang dihadapi manajer setiap hari. Konsep seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, pembentukan tim, motivasi, dan kepuasan kerja adalah semua aspek perilaku dan tanggung jawab organisasi manajemen. Memahami tidak hanya bagaimana mendelegasikan tugas dan mengatur sumber daya, tetapi juga bagaimana menganalisis perilaku dan memotivasi produktivitas sangat penting untuk kesuksesan manajemen. Perilaku organisasi juga sangat bergantung pada budaya. Budaya perusahaan atau perusahaan sulit didefinisikan namun sangat relevan dengan bagaimana organisasi berperilaku. Perusahaan perdagangan saham Wall Street misalnya akan memiliki budaya kerjasama yang berbeda. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi sumber daya manusia dan psikologi industri serta perilaku organisasi. Unsur pokok dalam perilaku organisasi adalah orang, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Apabila orang-orang bergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, diperlukan jenis struktur tertentu. Orang-orang juga menggunakan teknologi untuk membantu penyelesaian pekerjaan. Jadi ada interaksi antara orang, struktur, dan teknologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.